Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Matematika Diskrit kelas A yang beranggotakan Syahis Atafatin dengan NIM akhir 47, Amar Faiz Marunduri dengan NIM akhir 41, Farah Azizah Mahfiroh dengan NIM akhir 20, Chef Iqbal Al-Abbas dengan NIM akhir 33, Haniyah Firawardani dengan NIM akhir 37, dan Citra Risma Raudatul Jannah dengan NIM akhir 07. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Faiz Marunduri. Saya dari kelompok 7 Matematika Diskrit Matematika A. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi bijektif, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Yang pertama adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang bersifat satu-satu dan sekaligus bersifat pada. Contoh pertama, relasi F berisi 1U, 2W, 3V dari A, himpunan A yang berisi 1, 2, 3 ke B, himpunan B yang berisi U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Yang kedua, fungsi F sama dengan X min 1 dengan F Z menuju Z merupakan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Berikut merupakan contoh dari fungsi bijektif. Bisa dilihat dari contoh A sampai E yang merupakan contoh dari fungsi bijektif adalah contoh yang A. Karena fungsi bijektif merupakan hubungan atau relasi antara domain dan kodomain yang saling berhubungan atau saling berpasangan. Karena fungsi bijektif tidak boleh kosong antara domain dan kodomain dan tidak ada lebih dari satu pasangannya. Selanjutnya adalah inverse. Jika sebuah F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu atau bijektif dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi tersebut memiliki balikan atau inverse dari F yang dilambangkan dengan F pangkat min 1 atau F inverse. Misalkan, jika X adalah anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B, maka F inverse Y sama dengan jika dan hanya jika Fx sama dengan Y inverse. Fungsi invertible atau bijektif. Fungsi yang bisa dibalik karena dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Fungsi not invertible atau tidak bijektif. Fungsi yang tidak memiliki fungsi balikan. Jika fungsi tidak bijektif, maka inverse-nya tidak ada. Yang pertama, fungsi F berisi 1M, 2N, 3O. Maka dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B yang berisi MNO adalah fungsi bijektif. Inverse fungsi F nya adalah F inverse sama dengan M1 N2 O3. Jadi F adalah fungsi invertible. Yang kedua, tentukan inverse fungsi Fx sama dengan X plus 3. Penyelesaian fungsi Fx sama dengan X plus 3 adalah fungsi yang bijektif. Jadi inverse fungsi tersebut ada misalkan Fx sama dengan Y sehingga Y sama dengan X plus 3. Maka X sama dengan Y min 3. Jadi balikan fungsinya adalah F inverse X sama dengan Y min 3 atau F inverse X sama dengan X min 3. Selanjutnya adalah fungsi komposisi, yang berarti suatu fungsi yang dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu sehingga menghasilkan fungsi baru. Secara umum, fungsi komposisi digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Hal ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan tata cara membuat mie. Contoh, seorang produsen mie memproduksi mie berbahan dasar tepung terigu melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan mie yang kasar, dan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan mie halus. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan mie kasar dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,8x min 1
dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,04x dikurang 5,4x dengan X merupakan banyak bahan dasar tepung terigu dalam 1 kg. Bisa dapat dilihat tahap-tahap produsen mie tersebut dapat digambarkan sebagai berikut yang terdapat dalam foto. Tepung terigu X, produksi tahap 1, produksi tahap 2, hasil produksi tahap 2. Materi selanjutnya adalah graph of function. Grafik fungsi atau graph of function di mana F adalah himpunan semua titik pada bidang berbentuk X, Fx. Kita juga dapat mendefinisikan grafik F sebagai grafik persamaan Y sama dengan Fx. Jadi, grafik fungsi adalah kasus khusus dari grafik persamaan. Misalkan, Fx sama dengan X kuadrat min 3. Grafik Fx dalam contoh ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 3. Pilih nilai untuk koordinat pertama dan nilai F untuk menemukan koordinat kedua. Dari tabel tersebut, kita akan mendapatkan titik-titik di mana X, Fx yaitu min 2,1, min 1,2, 0,-3, 1,-2, 2,1. Dari tabel tersebut, ketika titik X, Fx ditempatkan pada sumbu X dan Y, kita akan mendapatkan grafik seperti pada gambar. Materi selanjutnya adalah fungsi floor. Misalkan, X adalah bilangan real. Berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dan X dilambangkan dengan seperti pada gambar. Fungsi floor menyatakan massa bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan floor itu membulatkan X ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihatnya dari contoh yang sudah ada di PPT. Karena kita membulatkannya ke bawah, maka 3,5 sama dengan 3, 0,5 sama dengan 0, 4,8 sama dengan 4, dan seterusnya. Bisa kita lihat ini adalah beberapa pengertian lain dari fungsi floor, di mana fungsi floor tersebut adalah membulatkan angka ke bawah. Materi selanjutnya adalah fungsi ceiling. Jika fungsi floor adalah pembulatan angka ke bawah, fungsi ceiling sebaliknya. Fungsi ceiling membulatkan angka ke atas. Kita bisa melihatnya dari contoh. Karena fungsi ceiling merupakan pembulatan ke atas, maka 3,5 sama dengan 4, 0,5 sama dengan 1, 4,8 sama dengan 5. Dengan catatan, jika nilai adalah positif, faktor juga harus positif. Jika nilai adalah negatif, faktor bisa negatif atau positif untuk menentukan arah pembulat. Sekian materi dari kami dan semoga dapat dipahami.